Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kali ini kita mulai pembelajaran pertemuan pertama modul keterampilan berbahasa Indonesia SD PDGK 4101. Tentunya bersama saya, tutor Ibu dan Bapak, nama saya Halimah. Modul pertama membahas hakikat keterampilan berbahasa. Modul ini terdiri atas 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama membahas pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. Kegiatan belajar yang kedua membahas aspek-aspek keterampilan berbahasa. Dan kegiatan belajar yang ketiga membahas keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Mari kita lihat pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi keterampilan mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa ragam lisan. Sementara keterampilan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulisan. Insya Allah paham ya Ibu dan Bapak sampai di sini? Kita lanjutkan dengan proses keterampilan berbahasa. Proses keterampilan berbahasa bisa dilakukan berdasarkan diagram komunikasi satu arah. Dalam komunikasi satu arah tentunya ada pengirim, ada penerima. Misalnya kita mau mengirim pesan kepada seseorang, baik berupa tulisan ataupun berupa bunyi, misalnya dalam telepon. Nah, pesan yang kita miliki sebagai hasil baca kita atau hasil kita mendengarkan kembali dari orang lain akan diubah menjadi lambang berupa bunyi atau tulisan kembali sesuai yang ingin kita sampaikan. Nah, proses mengubah pesan menjadi lambang itu dinamakan encoding. Nah, lambang yang kita punya akan disampaikan kepada penerima. Nah, tentu saja penerima akan menerima lambang kembali. Nah, si penerima akan mengubah lambang tersebut menjadi pesan atau ya berupa bunyi atau tulisan. Nah, ini namanya decoding. Nah, sampai di sini paham ya Ibu dan Bapak? Sekali lagi, proses memformulasikan pesan menjadi lambang dinamakan encoding. Sementara proses mengubah lambang menjadi pesan dinamakan decoding. Nah, proses keterampilan berbahasa juga bisa dilakukan dalam komunikasi dua arah. Nah, tinggal melanjutkan yang satu arah tadi. Misalnya, kita menyampaikan pesan dalam menelpon, maka si penerima pesan menyampaikan lagi kepada kita. Nah, tentu saja dari si penerima itu, pesan itu akan diubah kembali menjadi lambang. Nah, proses tersebut dinamakan encoding. Nah, kepada si pengirim, pada kita kembali, nah kita akan mendapatkan lambang kembali dan akan kita ubah lagi menjadi pesan. Nah, itu dinamakan proses apa tadi? Decoding. Nah, kita lanjut ke dalam pembahasan manfaat keterampilan berbahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan berbahasa sangat bermanfaat. Misalnya saja, tentu saja kita bisa menyampaikan gagasan, ide, atau fakta. Nah, kita juga bisa melakukan interaksi di masyarakat, dalam keluarga, sekolah, lingkungan yang lebih luas lagi juga bisa. Nah, yang paling penting untuk Ibu dan Bapak juga keterampilan berbahasa ini sangat menunjang profesi Ibu dan Bapak. Jadi dengan keterampilan berbahasa yang kita miliki, kita sebagai guru misalnya, tentu saja kita akan menjadi guru yang lebih baik, yang lebih profesional karena kita pandai keterampilan berbahasa, pandai berbicara, pandai membaca, menulis, bahkan pandai menyimak. Nah, demikian Ibu dan Bapak penjelasan KB1 dari modul 1, mudah-mudahan Ibu dan Bapak dapat memahaminya. Nah, silakan saat ini Ibu dan Bapak menyampaikan diskusi. Boleh berupa pertanyaan, tanggapan, pemikiran, atau pengalaman Ibu dan Bapak sekaitan dengan materi yang telah disajikan tadi. Nah, mohon sebelum menuliskan tanggapan, tuliskan dulu nama Ibu dan Bapak. Misalnya, nama Ibu